Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Franklin Michael dari GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa, mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberikan kami nafas kehidupan. Dan pada pagi hari ini pula, kami rindu mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pedoman dan dasar dalam menjalani langkah kehidupan kami hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami, mengerti, juga melakukan firman ini dalam keteladanan dan kesaksian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan demikian. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan di pagi hari ini adalah teguh beriman di tengah tantangan. Pembicaraan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali merupakan sebuah pembacaan yang sangat menarik dalam kehidupan beriman. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 19 tahun yang lalu pada tahun 2003, ada suatu sekte akhir zaman yang meyakini bahwa hari kiamat akhir zaman akan terjadi pada tanggal 23 November 2003. Oleh sebab itu mereka diperintahkan untuk berkumpul di suatu wilayah tertentu. Banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kuliahnya, bahkan menjual harta bendanya demi memenuhi pemahaman dan pandangan akhir zaman itu. Mungkin ini bukan satu-satunya sektor akhir zaman, tapi seringkali pandangan mereka didasarkan pada bisikan-bisikan suara-suara Allah, firman Allah, atau sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahpahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua juga terjadi di jemaat Tesalonika. Ada beberapa orang di Tesalonika yang meyakini berdasarkan pemberitaan para penyesat atau pembicara-pembicara bahwa hari Tuhan akan datang dengan cepat. Dan itu pun menurut mereka didasarkan pada perkataan Paulus. Dan dalam pembacaan kita saat ini, Paulus ingin memberikan sebuah pencerahan, juga sebuah penjelasan terhadap kesalahpahaman ini. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa hari Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang cepat sebagaimana pemikiran mereka, sebagaimana pemahaman orang-orang di Tesalonika. Pemahaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memunculkan beberapa keresahan dan kegelisahan di sana. Ada beberapa orang yang meninggalkan pekerjaannya, tidak bekerja,
dan menjadi beban di tengah-tengah jemaat yang ada. Paulus tidak menginginkan hal itu. Hari Tuhan memang ada, tetapi Paulus juga mengatakan hari Tuhan itu disertai dengan tanda-tanda. Salah satu tanda yang dijelaskan dan digambarkan oleh Paulus adalah adanya dan munculnya orang-orang yang murtad dan durhaka. Dalam pengertian ini mungkin dapat kita pahami orang-orang yang memberontak kepada Allah secara spiritualitas, bahkan dalam kehidupan nyata dan keimanan mereka. Orang-orang yang melawan perintah Allah, yang melawan firman Allah. Tentu saja dorongan kemurtatan dan juga kedurhakaan mereka merupakan sebuah dorongan hasutan dari pekerjaan sang iblis yang terjadi dan mulai terjadi pada saat ini, dan juga puncaknya pada akhir zaman nanti ketika segala sesuatu hari itu sudah ditentukan. Tetapi kita percaya berdasarkan penjelasan dari Paulus bahwa kemenangan akhir ada di pihak si baik, bukan si jahat. Kemenangan akhir akan ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, bukan di tangan si iblis. Tapi penentuan kemenangan itu bukan hanya terjadi di akhir zaman, di suatu hari nanti di masa depan. Tapi penentuan kemenangan antara si jahat dan juga si baik, antara Kristus dengan para pengikut si jahat, ditentukan mulai pada saat ini dalam diri kita masing-masing. Apakah ketika kita melawan godaan, tantangan, ancaman, dan pergumulan, kita tetap setia pada iman kita, kita tetap setia pada Kristus dan memuliakan nama Tuhan? Atau sebaliknya, kita menyangkal dengan kedurhakaan, keangkuhan, dan kesombongan kita? Tipu daya si jahat, tipu daya si iblis sangatlah luar biasa dan sangatlah banyak, tapi penuh dengan kepalsuan. Dia bisa menggunakan mujizat-mujizat, dia bisa menggunakan perbuatan-perbuatan yang besar, tapi itu penuh dengan kepalsuan. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang perenungan kita tidaklah mengenai semata-mata hari Tuhan, karena kita tahu semuanya hari Tuhan adalah misteri dari Allah. Allah yang menentukan cepat atau lambat Dia akan datang. Tetapi ketika hari Tuhan itu mendatangi kita dan kita diperhadapkan pada Tuhan, sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan? Apakah kepala kita tetap tegak ketika di hadapan Tuhan dan mengatakan, hidupku sudah bertanggung jawab dan hidupku sudah memuliakan nama Tuhan? Atau kita tertunduk malu karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan baik untuk memuliakan Dia? Tanda-tanda kemurtatan, tanda-tanda kedurhakaan sudah dapat kita lihat dalam sekitar kehidupan kita. Lihatlah berita media sosial, media cetak, kita dapat melihat bagaimana seorang anak durhaka memberontak kepada orang tuanya, bahkan melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiran kita sebagai manusia, melakukan yang sangat jahat pada orang tuanya. Bahkan kita juga bisa lihat dalam kehidupan beriman bagaimana seseorang durhaka, memberontak kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, hanya demi cinta, harta, tata, seseorang bisa menyangkal dan meninggalkan Tuhannya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, dan semuanya ada batas waktunya. Apakah selama kita diberikan anugerah kehidupan sampai pada saat ini dan detik ini, kita sudah mempergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Apakah kita masih bisa berdiri dengan kepala tegak dan bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu
kepada Sang Pemberi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini menjadi pedoman, dasar, dan segala langkah kehidupan kami mengawali hari ini, menjalani hari ini dalam langkah di tengah-tengah karya keluarga, karya pekerjaan, karya usaha, dan karya pendidikan. Topang tuntunlah kami Bapa dalam penyertaan Roh Kudus, sehingga kami pun boleh tetap setia dalam tantangan pergumulan godaan yang mendatangi kami. Tuntun sertailah pelayanan kami secara nyata di tengah-tengah ibadah secara aktual, bahkan juga di dalam segala kesaksian dan keteladanan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.